Noveng. Om Swastiastu. Itu di dalam saya manusia para sebelumnya saya memiliki para panelis yang saya hormati adalah Bu Suryani. Hadirin sekalian, izinkan saya berdiri di sini untuk sebetulnya hanya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Santoso tadi, karena elemennya sudah hampir lengkap. Hanya ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan, mungkin sedikit luruskan. Pertama, tentu ini menjadi satu pengalaman baru bagi saya dan sangat menyenangkan karena kita mulai melihat kesenian itu dilihat dari segi terapinya. Selama ini kita berkesenian hanya untuk kepuasan estetik dan artistik, dan apa yang dilakukan oleh Pak Ngurah ini suatu hal yang sangat mengembirakan, karena ini artinya kalau banyak kesenian-kesenian kita yang di Indonesia ini dikemas dan dikaji untuk dicari elemen terapinya, ini berarti kita nggak akan kekurangan sumber untuk mengkaji hal-hal yang seperti itu. Mengingat Indonesia sebagai negara adi budaya memiliki berbagai jenis kesenian dengan corak-corak etnis yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hasil dari Lokakarya ini akan menjadi satu model untuk program-program dokter di bidang kedokteran yang dilakukan di Indonesia ini. Pak Orang, saya minta maaf bahwa judulnya saya rubah sedikit menjadi perspektif budaya tari, karena kalau untuk budaya meditasi, saya bukan orang meditasi, walaupun ketika saya menari saya juga bermeditasi. Saya mulai dari yang pertama, silakan. Nah, topeng Siddhakarya adalah sebuah bagian dari tradisi terpenting kita dari Bali, yang merupakan kesenian yang tergolong wali dan bebali. Tadi Ida sudah menyampaikan bahwa dalam keputusan Seminar Seni Sakra dan Profan tahun 70, topeng Siddhakarya itu masuk ke kategori bebali. Dalam konteks seperti itu dia berfungsi sebagai ceremonial dan religious art form. Pada tahun 2015 kembali Siddhakarya dikukuhkan sebagai tari bebali juga di dalam 9 tari Bali yang diusulkan ke UNESCO untuk mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dunia. Jadi di sana Siddhakarya, topeng Siddhakarya menjadi salah satu dari 3 kesenian Bali yang digolongkan sebagai kesenian bebali. Pertunjukan topeng Siddhakarya ini merupakan sajian yang integral dengan pelaksanaan upacara. Artinya bahwa topeng Siddhakarya itu harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan upacara. Nah, belakangan ini ada penampilan topeng Siddhakarya di mana Prana sudah selesai memuja, lalu ditampilkan Siddhakarya lagi dengan mengundang protokol dan lain sebagainya, sehingga sudah acara itu jadi tidak runut lagi sebagaimana yang diinginkan. Kemudian pola pertunjukannya sangat bervariasi. Saya harus katakan ini bahwa sekarang ini topeng Siddhakarya dipentaskan dengan variasi yang bermacam-macam. Ada yang memakai kudung kerap, ada yang memakai ucapan, tidak memakai ucapan, topeng yang digunakan bermacam-macam. Terus penari aktor topeng Siddhakarya seyogyanya orang yang sudah matang dalam teknik tari dan olah spiritual. Ini sudah sering kita bicarakan karena banyak penari topeng Siddhakarya yang belum melakukan pewitanan, belum melakukan upacara-upacara penyucian diri seperti itu, sehingga fungsinya di dalam menyelesaikan upacara itu masih menjadi satu pertanyaan, terutama bagi para pemilik karya. Terus
Ibu dan Bapak sekalian, ini beberapa topeng Sidakarya milik koleksi museum yang kita berhasil identifikasi, dan bisa dilihat jenisnya sangat bermacam-macam. Ada yang menakutkan, ada yang sedikit lucu dan lain sebagainya. Terus, nah, pengertian topeng Sidakarya harus saya jelaskan di sini bahwa Sidakarya sebagai topeng, ia adalah bayangan wajah. Wajah siapa? Wajah dari Brahmana Keling yang konon datang ketika terjadi upacara Ngamuk Merana di Pesakih, dan ketika itu wajah beliau tidak setampan yang diharapkan sehingga diusir dan lain sebagainya. Tadi Pak Murah sudah menjelaskan itu. Lalu dalam Sidakarya merupakan tokoh yang berwajah buruk, menakutkan, namun angker dan berwibawa. Satu lagi sesungguhnya dermawan. Di dalam pertunjukannya seringkali topeng Sidakarya ini ditampilkan sebagai tokoh yang menangkap anak kecil, sehingga Sidakarya disebutkan topeng pengejukan untuk menunjukkan di balik wajahnya yang menakutkan, beliau sangat bermurah hati. Ya. Lalu pertunjukannya itu dramaturgi topeng ini menampilkan tokoh-tokoh dalam Sidakarya yang sakti dan Adi mulia. Artinya bahwa bukan semua pertunjukan topeng bisa disebut sebagai topeng Sidakarya, tetapi yang hanya menampilkan topeng Sidakarya pada akhir pertunjukannya. Jadi ini merupakan kesenian khusus yang disebut sebagai wali dan pebali. Terus, nah ini saya tegaskan kembali, topeng Sidakarya itu adalah topeng yang menampilkan dalam Sidakarya. Karena ada topeng-topeng yang tidak menampilkan Sidakarya, maka topeng itu tidak bisa kita sebutkan sebagai topeng Sidakarya. Nah, lalu bentuknya ada topeng pajekan yang dilakukan oleh satu orang penari memainkan semua karakter yang ada di dalam pertunjukan topeng pajekan itu, termasuk topeng Sidakarya di akhir pertunjukan. Terus, lalu ada topeng pance. Sejak beberapa tahun yang lalu, topeng pance itu sudah biasa juga menampilkan topeng Sidakarya. Jadi pemainnya tidak selamanya 5, tapi kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Tetapi di akhir pertunjukan selalu menampilkan tokoh Sidakarya. Kalau di banyak tempat di desa saya, topeng pajegan itu hanya dimainkan oleh satu orang. Dan itu dulu pernah disalah mengertikan bahwa asal sudah tari topeng pajegan pasti dimainkan oleh topeng pajegan Sidakarya pasti dimainkan oleh satu orang. Tapi belakangan menjadi topeng Premon juga, topeng pance juga. Bahkan di Buleleng sekarang topeng Sidakarya itu ditampilkan sebagai topeng Bondres. Artinya si pemilik karya mengundang Seke Bondres, tetapi terakhir supaya menampilkan topeng Sidakarya untuk memotong karya, untuk menyelesaikan upacara. Terus ini bentuk-bentuk topeng Sidakarya yang baru, beda sekali dengan apa yang kita lihat sebelumnya, ya. Terus ini juga variasi-variasinya yang ada sekarang. Terus, oke. Nah, tadi di awal Pak Murah sudah menyebutkan bahwa tari Bali itu memiliki 5 prinsip dasar. Itu ada wiraga, wirama, wirasa, wicara, dan wibawa. Nah, dalam kelima elemen itu sudah saya tulis dalam sebuah buku yang berjudul Pancawi. Ini merupakan satu integrasi dari kelima elemen itu, yang artinya semua penari Bali itu hendaknya menguasai kelima elemen itu. Tidak cukup hanya wiraga, kemampuan teknik, wirama, kepekaan dalam menangkap musik, kemudian rasa, ekspresi,
Lalu wicara itu menggambarkan apa yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh yang dibawakan, dan akhirnya wibawa bisa menampilkan taksu. Hanya dengan menampilkan taksu itu sebuah pertunjukan akan bisa memukau yang menyaksikannya, termasuk Sidakarya. Nah, untuk semuanya itu perlu dipahami oleh para penari Bali itu, termasuk penari Sidakarya, persoalan Ngonobayu. Karena Ngonobayu ini sebetulnya pengaturan tenaga, tapi intinya adalah pengolahan nafas. Saya juga sudah jadikan satu buku ini, buku Ngonobayu, karena saya melihat bahwa belakangan ini banyak anak-anak muda yang menari dengan stamina yang kurang baik, yang disebabkan oleh kemampuan mereka memahami proses Ngonobayu. Beda sekali dengan kalau kita melihat tokoh-tokoh tua, di guru saya Pak Kakul umpamanya, menari setengah jam setelah keluar dari panggung tidak pernah ngos-ngosan, karena beliau tahu persis kapan harus mengeluarkan tenaga, kapan harus mengembalikan tenaga. Anak-anak muda lain halnya, begitu gamelan meredak, penari menggejaran, ya 5 menit, sengal-sengal, bahkan sampai wah tinggal. Nah, sama dengan orang megamel yang mestinya hanya menggunakan tangan seperti ini, tapi yang melihat ini memukul dengan seluruh lengannya. Ya, 10 menit dia sudah sengal-sengal. Tapi pemain-pemain lama ya dia sambil santai, bahkan sambil tidur-tiduran, tangannya main. Kan tenaganya cuma di sini. Jadi dengan begitu, mengenai pengaturan energi yang intinya pengolahan nafas ini perlu dipahami, dan kalau itu sudah dipahami maka menari itu akan menjadi bermeditasi melalui olah nafas. Nah, pengaturan keluar masuk, pengaturan besar kecil, tadi kan ada topeng keras, itu biasanya persoalan tenaga besar kecil di sana. Lalu keluar masuk energi itu pada topeng tua. Lalu pemusatan tenaga, seperti umpamanya kalau orang menari itu kan biasanya orang hanya kalau melihat ini gerakannya cuma di tangan, tetapi seluruh tubuhnya dikontraksikan. Bayangkan betapa memayahkan menari itu dengan sikap tubuh yang begitu. Yang sesungguhnya cukup dengan gerakan tangan saja, satu panggung itu sudah merasa tergetar. Tetapi kalau dengan begini, lengannya berkontraksi, lalu dadanya terkunci, pundaknya terkunci, nah, itu yang menyebabkan para penari itu sering kehilangan stamina, yang menyebabkan di akhir tarian dia menjadi sangat melelahkan dan menari tidak lagi menyehatkan. Terus, nah ini tambahan, pertunjukan topeng Sidakarya, ya, baik yang berbentuk pajegan dan pancel, itu biasanya terdiri dari 3 bagian. Di Panglemar ini adalah ada topeng keras dan topeng tua. Ini sesungguhnya tempat para pemain untuk memamerkan kemampuan mereka menari. Disinilah tempatnya ngedengan kesaktian ngigel. Seberapa dia mampu menari, disinilah tempatnya. Tapi begitu masuk penasar, itu lelampan mulai, dia tidak lagi harus menari banyak, tapi mulai menjalankan cerita. Nah, kalau penari-penari tua, penari yang berpengalaman, ketika melakukan penasar ini dia sudah bisa mengembalikan tenaganya lagi. Bahkan Pak Lurah dia seringkali ketika duduk sebagai penasar, ya betul-betul duduk di lantai ngomong tentang lakon, dan sebetulnya ngentagang bayu kalau sudah tenaganya kembali baru nanti keluar bondres berganti-ganti topeng, dan terakhir bermeditasi dengan dalam Sidakarya. Silakan. Nah, ini lampa itu penasar. Ini sedikit ya, ada penasar pilihan, penasar cenikan yang biasa dibicarakan oleh para penari itu dengan menyebutkan punta ujil. Itu bukan miliknya topeng itu.
Untuk biji itu miliknya Arje. Topeng itu cukup menasar pilihan berdasar teknika, jadi kadang sudah salah kaprah. Nah, bondres juga seperti itu. Terus terakhir penyuwut. Nah, penyuwut ini disinilah puncak dari topeng Sidakarya sebagai topeng Pajagan yang menggambarkan apa? Puncak dari pencapaian itu sendiri. Mindfulness itu ada di sini. Di depan itu dengan tenaga bermacam-macam, apakah itu tenaga keras, tenaga lembut dan lain sebagainya. Tapi di sini di topeng Sidakarya ada semuanya. Oleh karena itu dibutuhkan betul penari topeng Sidakarya itu memahami struktur-struktur itu tadi. Satu hal beberapa sekalian, banyak penari topeng yang menggunakan topeng hanya sebagai penutup muka. Yang sebetulnya penari topeng itu dituntut untuk menghidupkan topeng, to bring the mask alive, ya, bukan hanya to cover your face, tetapi membawa topeng itu hidup. Nah, di sanalah proses terjadinya perpindahan ego state dari para pemain topeng itu. Dalam topeng Sidakarya justru itu yang menjadi tantangannya, karena banyak karakter yang dimainkan. Seorang penari harus mampu memindah-mindahkan ego state-nya itu dari satu ke ego state yang lain melalui olah nafas dan pengaturan tenaga. Terus, oke. Ini cuma usul saya, Pak Pras. Jadi modul meditasi Sidakarya ini sebaiknya menggunakan yang terakhir yang saya ingin tekankan, idealnya bahwa modul ini didasarkan kepada topeng Sidakarya dalam bentuk pajagan, bukan Sidakarya Pance, karena di Pance itu kan karakternya dibagi-bagi, sedangkan di topeng Pajagan itu satu orang itu bisa berubah-ubah karakter, merubah-ubah penggunaan tenaga dan lain sebagainya. Proses itulah yang menurut saya itu akan memberi dampak yang sangat positif untuk dipraktekkan dalam meditasi. Idealnya bahwa modul meditasi Sidakarya ini harus mampu mengantarkan para pelaku meditasi ke level kematangan jiwa Sidakarya yang memadukan berbagai energi dari api hingga air, kalau kita melihat kepada unsur Pancamahabhuta yang disebutkan di topeng-topeng di atas. Terus, nah ini sebagai satu penegasan saja bahwa topeng adalah drama tari Bali yang membutuhkan kemampuan transformasi penari aktor menggunakan topeng untuk menghidupkan tokoh, living the role menggunakan topeng. Topeng Pajagan Sidakarya adalah drama tari topeng dengan pelaku satu orang, bukan lebih. Pajagan itu intinya satu orang memborong semua peran. Penari aktor yang membawakan semua peran dan menampilkan tokoh dalam Sidakarya. Kemudian mempertunjukkan topeng Pajagan Sidakarya memberikan sensasi gerak, kinestesia yang berbeda-beda kepada pelakunya sesuai dengan peran yang dibawakan. Jadi sensasi gerak itu hanya bisa dialami secara lengkap oleh satu orang memainkan beberapa karakter. Kalau dalam topeng Panca, saya kira karakter itu diganti-ganti sehingga kenikmatan untuk mendapatkan sensasi gerak itu tidak maksimal kalau dibandingkan dengan topeng Pajagan. Terus satu lagi, ya terakhir. Oh, balik. Nah, oke. Untuk menari topeng Pajagan, ini sudah saya katakan. Nah, meditasi Sidakarya seyogianya didasarkan pada pola pertunjukan topeng Pajagan Sidakarya. Ini kembali saya tegaskan, yang akan bisa memberikan berbagai pengalaman sensasi gerak kepada para pelakunya. Lalu terakhir, Pak Orang,
Saya doakan semoga meditasi sedekarya dengan modul yang jelas mampu menjadi meditasi yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Matur semua kira lalu Om Santi Santi Om. Suksma Profesor Dr. Wayan Widya SSDMA dengan pemaparan yang sangat menarik ya, perspektif kesenian.